Jujutsu Kaisen Chapter 259 ini menampilkan kembalinya dan kepergiannya saudara-saudara Itadori. Dan chapter kemarin mungkin akan menjadi malapetaka bagi Sukuna karena kelakuan Uraume yang mengindikasikan kematian Raja Kutukan melalui dialognya yang mungkin telah diabaikan oleh sebagian besar para pembaca manganya. Dan juga kemunculan tag team utama yang membuat setiap musuh di Jujutsu kewalahan telah bersatu kembali. Selain itu, pada chapter ini kita ditampilkan kesombongan Uraume dari kata-katanya dan kematian Choso yang meninggal saat melindungi saudaranya. Setelah kematian Choso, kepercayaan diri sang Yuji mulai goyah dan ingin menyerah. Namun masuknya Aoi Todo ke dalam pertempuran melawan Sukuna itu meningkatkan harapan Itadori yang yakin bahwa dia sekarang bisa menang melawan Raja Kutukan yang sudah melemah. Dan sebelum itu, tag team Itadori dan Aoi sudah pasti tidak terbantahkan karena mereka tidak pernah kalah dalam pertarungan tag teamnya melawan siapapun di ceritanya, baik roh terkutuk kelas khusus atau siapapun itu. Hal ini mungkin akan menjadi dasar kejatuhan Raja Kutukan yang masih berdiri dengan sombong, mengejek para penyihir. Dan bahkan jika dilihat dari kelakuan Uraume yang sombong seperti halnya Gojo, mungkin ini akan menjadi titik baliknya di mana dia dan Sukuna akan kalah juga. Jika kita menganalogikannya dengan apa yang telah terjadi dengan Gojo dan juga apa yang telah terjadi dengan pertarungan tag team Todo Yuji yang tidak pernah kalah. Nah, maka dari itu pada pembahasan kali ini kita akan membahas tanda-tanda kekalahan Sukuna di chapter 259. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Pertama-tama kita akan menjelaskan kemunculan Aoi Todo yang bisa menjadi tanda-tanda malapetaka bagi Sukuna dalam cerita Jujutsu Kaisen. Menurut Jujutsu Kaisen chapter 259, awal chapter ini dibuka dengan penampilan Raja Kutukan Sukuna yang menyerang Yuji dengan Kami no Fuganya atau panah api ilahi. Namun saat Sukuna menargetkan Yuji, Choso pun turun tangan dan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan adiknya Yuji Itadori dan membuat Yuji mengucapkan selamat tinggal kepada kakaknya Choso untuk selamanya. Kemudian ketika sang protagonis Yuji Itadori ini ingin berhenti melawan Raja Kutukan Sukuna karena situasinya yang sudah kurang memungkinkan, Aoi Todo pun tiba-tiba masuk ke dalam pertempuran Yuji dengan tangan yang diperban. Dia mengungkapkan kepada Itadori bahwa semua orang-orang yang tadi ikut bertarung dengannya kemungkinan besar baik-baik saja. Sehingga hal itu memberikan kepercayaan diri yang cukup bagi Yuji Itadori ini untuk terus bertarung melawan Sukuna. Namun setelah itu, dalam sebuah kilas balik ternyata terungkap bahwa Aoi Todo akan melakukan sebuah rencana penting untuk pertempuran melawan Sukuna yang tidak dapat ia ungkapkan kepada Yuji karena resonansinya dengan Sukuna masih menguat sebagai tanda wadah terakhirnya. Dan selain itu, sesaat setelah tembakan panah api, penjelasan narator di manganya juga menyatakan bahwa Sukuna saat ini lebih lemah dari sebelumnya. Dan bahkan catatan editor di akhir juga menyatakan bahwa hubungan saudara yang terhubung di jalan menuju kemenangan. Yang mana kalimat ini sangat jarang digunakan oleh narator untuk sebuah pertarungan yang akan membuat pihak protagonis kalah. Maka dari itu, bisa jadi mungkin ini menjadi kalimat kunci untuk kemungkinan besar akan menjadi kemenangan para penyihir dalam melawan Sukuna. Tapi walaupun begitu, muncul pertanyaan lagi bahwa akankah tag team Itadori Yuji dan Aoi Todo mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka untuk melawan Raja Kutukan. Nah, Aoi Todo dan Yuji Itadori pertama kali bertemu dalam arc Kyoto Sister School Goodwill ketika senior kelas 2 Aoi Todo sedang mencari orang yang memiliki preferensi yang sama dengannya mengenai wanita. Dan untungnya Itadori adalah orang yang ditakdirkan sehingga Aoi Todo mengakuinya sebagai saudara. Dan Aoi Todo pun menghabiskan sisa arc ini untuk mengajarkan sang protagonis Yuji Itadori teknik terkutuk kelas khusus, yaitu Kokusen atau Black Flash. Nah, di arc tersebut di tengah-tengah ujian tes, tiba saatnya keduanya harus melawan roh terkutuk kelas khusus, yaitu Hanami, yang mengganggu di akhir ujian mereka. Dan dengan teknik kutukan Bugi-Wugi milik Aoi Todo dan Kokusen milik Itadori, keduanya pun mampu membuat repot roh terkutuk tersebut, sampai-sampai roh terkutuk Hanami tersebut terpaksa menggunakan perluasan domainnya. Namun sebelum menggunakan itu, masuknya Gojo Satoru membuat roh terkutuk Hanami itu melarikan diri. Dan dari sini terbukti bahwa tag team Itadori Yuji dan Aoi Todo bisa dikatakan masih belum terkalahkan. Nah, setelah pertarungan dengan Hanami tersebut yang membuat combo pertarungan tag team Yuji dan Todo tidak terkalahkan,
tag team ini pun kemudian bersatu kembali selama arc Shibuya melawan roh terkutuk kelas khusus yang sangat kuat lainnya, yaitu Mahito. Nah, di sini Yuji telah kehilangan semua harapan karena Mahito telah membunuh Nanami dan Nobara dan membuat mentalnya turun di tengah pertarungannya karena putus asa tidak bisa mengalahkannya. Namun, saat roh terkutuk Mahito itu akan memberikan pukulan terakhir saat Yuji sedang kehilangan harapannya, Aoi Todo pun muncul dan menyelamatkan Yuji Itadori. Dia, Aoi Todo, kemudian memompa semangat juang yang cukup ke dalam diri Itadori Yuji, sehingga mereka secara kolektif bersama-sama mampu merepotkan dan mengalahkan Mahito. Dan ketika Itadori terus mengejar Mahito yang kalah, mereka berhadapan dengan Kenjaku yang menyerap roh terkutuk Mahito, yang menyebabkan pertarungan tag team kedua ini dari Itadori Yuji dan Todo Aoi masih tetap tidak terkalahkan. Lalu, bagaimana cara Sukuna bisa dikalahkan oleh tag team Itadori Yuji dan Todo? Nah, yang mengejutkan, ini menandai bahwa pertama kalinya kedua penyihir ini berhadapan dengan Raja Kutukan dengan rekam jejak mereka yang hampir selalu menang dalam pertempuran tag team mereka. Nah, tim Aoi Todo dan Itadori bisa dapat menjadi alasan dibalik kematian Raja Kutukan Sukuna, terutama karena Sukuna hampir tidak dapat menggunakan teknik terkutuknya dalam pertempuran yang membuat hal ini tidak menyulitkan Yuji dan Todo. Jadi pada dasarnya teori ini merujuk pada kebiasaan pertarungan tag team Aoi Todo dan Yuji yang selalu membawa keberuntungan kemenangan, walaupun di akhir musuh yang mereka lawan bukan mati oleh mereka sendiri. Seperti halnya saat melawan Hanami, yang mana tag team mereka dapat membuatnya kerepotan. Namun pertarungan tersebut diakhiri oleh kemunculan Gojo Satoru yang membuat tag team Aoi Todo dan Yuji terlihat tidak terkalahkan. Dan kemudian setelah itu seperti saat melawan Mahito, di situ sesaat pertarungan tag team dengan Yuji dan Todo berhasil membuat Mahito terpojok dan lemah serta menyerah. Tapi tiba-tiba musuh mereka Mahito akhirnya diambil oleh Kenjaku, yang mana ini sudah kedua kalinya pertarungan tag team Yuji Todo berjalan dengan pola yang sama, yaitu musuh dari tag team mereka selalu berakhir oleh orang lain sebelum combo pertarungan tag team mereka dikalahkan. Maka dari itu, bukan hal mustahil lagi jika pertarungan tag team Yuji dan Todo kali ini akan kembali mengikuti pola yang sama seperti dua pertarungan awal tag team Yuji Todo. Sehingga jika benar akan seperti ini, maka kemungkinan besar tag team Yuji dan Todo saat melawan Sukuna akan berhasil membuat Sukuna sangat lemah atau bahkan kalah, dan mungkin saja juga akan ada orang lain yang menghabisi nyawa Sukuna sebelum akhirnya Sukuna bisa mengalahkan taktik dari tag team Todo dan Itadori Yuji. Dan mungkin saja itu adalah Gojo yang kembali hidup yang akan mengambil nyawa Sukuna, atau mungkin orang lain, seperti halnya pola pertarungan tag team Yuji Itadori dan Todo Aoi di sebelum-sebelumnya. Selain itu, untuk teori dari kesombongan Uraume yang membuat dirinya dan Sukuna kalah, seperti yang dijelaskan di awal, chapter ini juga bisa mengindikasikan kematian Raja Kutukan melalui dialog bawahannya, Uraume, yang mungkin telah diabaikan oleh sebagian besar penggemar yang membaca manganya. Ketika para penyihir hampir menang melawan Sukuna, Sukuna pun membuktikan kembali bahwa mengalahkannya tidak mudah. Namun dari chapter terbaru bisa saja mengindikasikan kematian Sukuna dengan cara yang khusus. Setelah Raja Kutukan mengaktifkan apinya, sebuah panel ditampilkan, di mana Uraume dengan sombongnya menyatakan kemenangan dirinya dan Sukuna atas Hakari dan para penyihir lainnya. Namun panel Uraume secara aneh dan familiar mengingatkan kita pada panel wajah Gojo Satoru ketika dia ditanya dan menyatakan kemenangannya melawan Raja Kutukan Sukuna sebelum pertarungan antara yang terkuat terjadi, yang mana pertarungan itu berakhir dengan kematian Gojo sendiri yang mengatakan kalau dirinya akan menang melawan Sukuna. Nah, namun dari chapter ini mungkin bisa dikatakan bahwa Uraume membawa sial bagi Raja Kutukan Sukuna dalam chapter 259. Nah, jika dilihat lagi, chapter ini dimulai dengan kilas balik dari saat Itadori diajari cara menggunakan manipulasi darah oleh Kamo dan Choso. Choso ingin segera melanjutkan ke teknik tingkat lanjut, namun Kamo menghentikannya dan mengatakan bahwa Itadori hanya membutuhkan teknik dasar manipulasi darah untuk menyembuhkan luka darahnya yang menghilang. Lalu kembali ke pertarungan. Di chapter 259 ini, Sukuna telah menonaktifkan perluasan domainnya dan mengaktifkan Kami no Fuganya. Lalu dia mengarahkan panah api tersebut ke arah Yuji yang berdiri tanpa penjagaan. Namun seketika panah dilepaskan, dia langsung terlindungi oleh sangkar darah
Dan barir sangkar darah ini adalah milik Choso yang mengorbankan dirinya untuk saudaranya Itadori Yuji. Nah, setelah menembakkan panahnya, Sukuna kemudian berjalan ke arah Yuji yang berdiri bingung tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya dan menunjukkan tanda-tanda akan menyerah. Namun, Todo pun muncul entah dari mana, dan tag team ini pun bersatu kembali sejak arc Shibuya yang ketiga kalinya. Selain itu, Todo yakin bahwa dia masih bisa menggunakan bugi-wuginya juga. Dan demikian adalah pembahasan mengenai tanda-tanda kekalahan Sukuna di chapter 259. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.